Di dalam video ini aku akan sedikit memberikan kabar tentang kabarnya channelku yang sangat mudah sekali dibuat, yaitu kontennya adalah konten remix ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu konten remixku dengan channel yang bernama Upoye Mr. Bacrot. Nah, kalau kita perhatikan ini persyaratan untuk mendaftar adalah kita mendapatkan 3 juta view dalam 90 hari terakhir. Nah, untuk saat ini di datanya itu ada 2 juta penayangan short public ya. Sedangkan untuk masalah subscriber sih udah tembus lebih dari 500. Ini sudah mendapatkan yang namanya 24.000, OTW 25.000. Nah, kenapa ini cepat banget mendapatkan subscriber sedangkan penayangannya agak sedikit lambat? Nah, yang jadi masalahnya adalah di sini kalau kita mengupload di dalam dunia YouTube itu nggak langsung melejit seperti itu ya teman-teman, perlu step by step. Nah, kenapa ini banyak subscribernya? Ya jelas, soalnya view sebelumnya itu banyak banget. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, coba deh kalian perhatikan ya. Di sini di data yang satu ini ya, di data analitik itu beda dengan data penghasilan. Nah, untuk di data analitik kalau kita lihat 90 hari terakhir ini saya sudah menyentuh yang namanya 3, juta view. Ini khusus untuk video short saja ya. Jadi shortnya itu sudah menyentuh yang namanya 3,2 juta view. Itu artinya saya sudah bisa yang namanya mendaftar. Tapi kenyataannya di menu penghasilan di sini saya belum diaktifkan untuk daftarnya ya. Jadi saya harus menunggu. Yang pastinya sih sudah memenuhi syarat, tapi untuk di data penghasilan belum diupdate oleh pihak YouTube. Oke, itu artinya konten remix saya akan melakukan pengajuan pendaftaran monetisasi. Nah, jika disetujui, saya akan mendapatkan yang namanya fitur langganan, super, dan shopping ya teman-teman. Yang pastinya berguna buat saya juga. Kalau ada yang berlangganan ya terima kasih banyak. Kalau ada yang memberikan nyawer silver thanks ya terima kasih banyak, seperti itu. Nah, untuk di level selanjutnya atau tahap selanjutnya agar kita bisa menghasilkan uang setiap kita upload video short, itu kita harus memenuhi persyaratan yang namanya 10 juta view dalam 90 hari terakhir. Nah, ini lebih menantang lagi teman-teman. Sedangkan untuk subscriber minimalnya adalah 1000 subscriber. Kalau subscriber saya sekarang adalah 24.000, udah melebihi dari 1000 subscriber. Wow, terbaik. Oke teman-teman, kita akan lihat di analitik perkembangannya kayak gimana. Oke, sebelum saya menceritakan analitiknya, jadi saya akan kasih tahu bahwa kalau kita terjun di dalam dunia YouTube, apalagi kita sudah menyentuh yang namanya persyaratan yang pertama, itu jangan pernah putus asa. Soalnya kalau kita tidak ngupload lagi, yang pastinya view-nya itu akan hilang teman-teman. Soalnya yang dihitung itu hanyalah 90 hari, bukan selamanya. Yang dihitung itu hanyalah 90 hari. Berapa view-nya? Kalau sudah menyentuh 10 juta view, nanti kita akan mengajukan yang namanya monetisasi. Kalau disetujui, yang pastinya akan menghasilkan yang namanya cuan. Nah, kita lihat di sini 28 hari terakhir. Kalau kita lihat grafiknya dari penayangan, ini biasa aja naik turun. Setelah itu di sini mengalami kenaikan lonjak ya teman-teman. Sampai satu hari itu saya mendapatkan yang namanya 400.000 view satu hari aja untuk masalah video short. Nah, untuk waktu tonton ini ya yang jelas lumayan banyak, tapi ini tidak dihitung teman-teman ya. Untuk video pendek waktu tontonnya tidak dihitung. Sedangkan untuk masalah subscriber biasalah ya, 28 hari terakhir naik turun ya, sempat mengalami kenaikan satu hari mendapatkan 1500 subscriber, setelah itu turun lagi, dan sekarang mendapatkan satu hari ini yang terakhir adalah 2000 subscriber dalam satu hari. Nah, kenapa grafiknya bisa begini? Karena saya nguploadnya itu secara konsisten, satu hari 5 video short. Maka dari itu grafiknya akan naik turun. Tapi kalau kita tidak pernah nguploadnya jarang-jarang, naik, setelah itu akan turun lagi drastis seperti itu ya. Nanti upload lagi 3 hari ke depan baru naik dikit, turun lagi seperti itu. Nah, ini kan ya lumayan bagus lah kalau dibilang ya. Naiknya keras banget, turun sedikit satu hari 2 hari, naik turun. Setelah itu beberapa hari naik, makin naik seperti itu ya.
Jadi di YouTube itu biasa untuk masalah data analitik itu biasa seperti ini. Nah, untuk kita perhatikan di sini ya, dalam 90 hari terakhir kita perhatikan. Oke, 90 hari terakhir ini untuk masalah subscriber itu biasa ya. Di sini saya aktif. Nah, beginilah hasilnya kalau kita ngupload secara konsisten ya. Di sini saya nguploadnya 5 video short setiap hari, naik turun dan di sini sempat mengalami kenaikan yang sangat melonjak. Kalau kita perhatikan berapa harikah ini mengalami naik turun dari 8 Mei dan sebelumnya itu 22 Maret ya. Maret, April, Mei. Ya hampir kalau dibilang 1,5 bulan ya. 1,5 bulan mengalami naik turun, setelah itu mengalami kenaikan ya, dan sudah banyak view-nya. Sekarang saya akan menunjukkan untuk masalah penayangannya. Nah, kalau kita perhatikan 40 jam terakhir di sini saya mendapatkan yang namanya 733.000 view untuk masalah video short. Di sini lumayan banget grafiknya ya, lumayan bagus, dan untuk masalah per jamnya saya mendapatkan 14.000 view. Udah lumayan banget. Ini setiap detik setiap menit ya. Ini setiap menit itu ada aja yang nonton. Itu artinya channelnya sudah baik-baik saja dan sehat. Nah, kalau kita flashback lagi sebelumnya, ini 40 jam terakhir ini nggak segede ini teman-teman. Dikit banget ya. Kalau nggak salah ribuan ya, ini udah ratusan ribu. Itu artinya kita harus tetap maju terus untuk mencapai yang namanya 10 juta view. Nah, kalau ini sudah menyentuh yang namanya 10 juta view dalam 90 hari, yang pastinya channel ini bisa menghasilkan duit ya. Jadi channel ini itu channel yang paling gampang banget dibuat. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nah, di sini semuanya itu MrBeast ya, MrBeast sampai bawah. Nah, triknya itu adalah kalian harus memilih salah satu channel ya, salah satu channel saja ya. Kalau kalian pemula, salah satu channel yang menurut kalian itu akan bagus untuk kedepannya, dalam artian booming terus ya. Untuk MrBeast ini kan udah pasti ya, ini booming teman-teman, di Indonesia, di luar negeri, ini terkenal banget di YouTuber yang satu ini ya. Jadi saya fokuskan untuk MrBeast, jangan dicampur-campur ya teman-teman. Soalnya sebelumnya itu saya mencampur konten remix ini ya. Coba deh kalian perhatikan, saya akan carikan ya apa yang sebenarnya saya alami ya. Ini ya. Oke teman-teman, ya di sini itu ada yang namanya dua wajah cewek cowok. Ini bukan kontennya dari MrBeast, tapi dari channel lain ya. Setelah itu MrBeast, konten orang lain lagi, MrBeast, dan di sini ada orang lain ya. Nah, saran saya ya, kalau kalian membuat konten remix itu fokuskan pada satu channel saja. Kalau dicampur-campur seperti ini, itu akan mempengaruhi view kalian dan subscriber kalian, itu agak sedikit sulit berkembang ya. Nah, itu yang saya alami. Nah, ketika saya meremix channel orang lain dan digabungkan dengan MrBeast, itu view-nya itu nggak stabil teman-teman ya, lebih rentan itu turun seperti itu. Jadi kalau dicampur-campur itu menurut saya ya, sistem YouTube itu susah untuk gimana ya, mendeteksi kayaknya ya. Itu menurut analisa saya aja ya. Nah, jadi itu saja yang saya bisa kasih tahu buat kalian, yang bisa saya share. Semoga sedikit ada bayangan untuk masalah konten remix ini, dimana konten remix ini sangat mudah banget dibuat tanpa editing, cuma modal bacot saja sudah bisa menghasilkan yang namanya cuan. Semoga channel yang satu ini bisa dimonetisasi. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.